Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Telekomunikasi yang berjudul Digital Transmission System. Yang beranggotakan saya, Misalnya Nikil Graha, Muhammad Zaira, dan Muhammad Iman Baharudin. Yang pertama, kita akan mulai dengan konsep dasar transmisi. Yang pertama itu adalah transmisi adalah sebuah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik yang lain di dalam satu jaringan. Yang kedua, jarak antar titik bisa sangat jauh. Ketiga, banyak elemen jaringan yang terhubung. Keempat, elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan sistem transmisi. Kenapa harus digital? Yang di sini ada 5 poin penting ya, dengan poin-poin yang masing-masing ada. Yang pertama itu ada pengurangan derau. Ini ada proses regenerasi, draw tidak terkompresi. Yang kedua, ini ada pemrosesan sinyal digital, yakni dengan kompresi dan manipulasi dari sinyal digital itu sendiri. Yang ketiga, ini ada kapabilitas coding untuk mengurangi error dan meningkatkan kualitas. Yang keempat, ada suara dan data bisa digabung agar mudah diproses. Dan yang terakhir, mudah diimplementasikan. Di sini ada bagian dari elemen sistem transmisi. Di sini ada transmitter ya, atau pemancar atau pengirim, yang nantinya akan mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Dan juga pengolahan sinyal meliputi encoding, multiplexing, dan modulasi. Yang kedua di sini ada transmission channel atau kanal transmisi. Kanal transmisi ini adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Yang kedua ini bisa berupa pasangan kabel, kabel koaksial, radio, atau serat optik. Setiap kanal transmisi menyumbangkan sejumlah rugi-rugi atau loss transmisi atau redaman attenuation, sehingga daya sinyal akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Sinyal ini juga akan terdistorsi akibat perbedaan redaman yang dialami oleh komponen-komponen frekuensi sinyal yang berbeda. Sinyal biasanya terdiri dari banyak komponen frekuensi, yang mana beberapa diantaranya teredam, ada juga tidak teredam. Kondisi ini akan menyebabkan perubahan bentuk sinyal atau distorsi. Dan yang terakhir, ini ada receiver atau penerima. Penerima mengolah sinyal yang terima dari kanal transmisi. Proses pada penerima meliputi penapisan atau filtering untuk menghilangkan out of band noise, penguatan atau amplification untuk mengkompensasi loss transmisi, equalisasi atau equalizing untuk mengkompensasi distorsi, demodulasi, demultiplexing, dan decoding untuk mengembalikan proses yang terjadi di transmitter. Derau atau transmisi, attenuation atau redaman, distortion atau distorsi, dan interference atau interferensi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan. Di sini ada 2 jenis noise atau derau ya. Yang pertama itu ada internal dan eksternal. Untuk internal sendiri yaitu noise yang berasal dari dalam perangkat atau peralatan komunikasi itu sendiri. Yang termasuk internal noise itu adalah contohnya thermal noise, intermodulation noise, crosstalk noise, dan impulse noise. Yang kedua di sini ada external noise, yaitu noise yang sumbernya berada di luar sistem. Yang termasuk internal noise ini contohnya adalah man-made noise, atmospheric noise, dan extraterrestrial noise. Jadi ada 4 lagi, berarti ada 6 total untuk noise ya. Yang ketiga ini thermal noise, berasal dari struktur gerakan acak elektron bebas pada komponen-komponen elektronik. Yang keempat ini intermodulation noise, disebabkan oleh ketidakliniaran dari suatu perangkat penguat. Kelima crosstalk noise, yang disebabkan oleh induksi listrik antara 2 atau lebih sinyal yang mengalir dalam saluran transmisi. Dan yang terakhir ada impulse noise yang timbul secara spontan dan keberadaannya tidak kontinu. Di sini ada tambahan 3 lagi, man-made noise, dibangkitkan oleh peralatan-peralatan lain buatan manusia. Contohnya peapian atau busi kendaraan, motor listrik, dan lain-lain. Yang ke-7 ini ada atmospheric noise, disebabkan oleh kondisi atmosfer atau awan, petir, dan magnet yang dapat mempengaruhi kualitas penerimaan sinyal. Lalu ada extraterrestrial noise, disebabkan oleh radiasi sinar matahari atau galaksi lain. Bisa juga disebut oleh sebagai cosmic noise atau space noise. Lalu di sini ada konversi data digital ke sinyal digital. Pada transmisi digital, data yang dihasilkan transmitter berupa data digital dan ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital menuju receiver.
Pada bagian ini kita bisa melihat kita dapat mewakili data digital dengan menggunakan sinyal digital. Konversi ini melibatkan 3 teknik, yaitu ada line coding, block coding, dan scrambling. Untuk tujuan line coding, yaitu yang pertama merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan media transmisi yang akan digunakan. Selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Lalu dapat digunakan untuk menghilangkan sinyal yang mengandung komponen DC. Selanjutnya line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Lalu beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Karakteristik line coding sebagai berikut, yaitu pertama ada elemen data dan elemen sinyal, yang kedua ada data rate dan sinyal rate, yang ketiga ada bandwidth, keempat ada self synchronization, yang kelima ada baseline wandering, yang keenam ada komponen DC, yang ketujuh ada sinkronisasi bit, kedelapan deteksi bit error, yang kesembilan mengurangi noise, yang kesepuluh ada kompleksitas. Untuk elemen data dan elemen sinyal, pada komunikasi data, elemen data merupakan satuan terkecil yang dapat mewakili beberapa informasi yang berupa bit, sedangkan elemen sinyal merupakan unit terpendek dari sinyal digital di mana elemen sinyal membawa elemen data. Selanjutnya, dengan kata lain, elemen data adalah apa yang kita butuhkan untuk dikirim, sedangkan elemen sinyal adalah apa yang dapat kita kirim. Dalam komunikasi data, tujuannya adalah untuk mengirim elemen data. Selanjutnya ada data rate dan sinyal rate. Data rate adalah sejumlah elemen data dalam 1 detik, satuannya adalah bit per detik atau bps. Sedangkan sinyal rate adalah sejumlah elemen sinyal yang dapat dikirim dalam 1 detik, satuannya adalah baud. Data rate sama dengan bit rate. Sinyal rate sama dengan pulse rate atau modulation rate atau baud rate. Rumus yang digunakan untuk menghitung sinyal rate adalah sebagai berikut, yang dimana S adalah sinyal rate, R merupakan elemen sinyal, N data rate, C nilai konstanta yang dapat bervariasi untuk tiap kasus. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth adalah suatu sistem komunikasi elektronika yang mengirimkan informasi dengan memancarkan energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik ini dapat berjalan sebagai sebuah tegangan arus yang melalui kawat, sebagaimana emisi radio melintasi udara dan cahaya. Untuk mengirim informasi, sistem komunikasi harus menggunakan spektrum elektromagnetik dengan jumlah atau range tertentu. Bandwidth menunjukkan ukuran kapasitas jalur transmisi yang dinyatakan dalam satuan, yakni baud adalah kecepatan modulasi, bit per detik atau bps adalah kecepatan sinyal, karakter per bit atau CPS adalah kecepatan transmisi. Rumus untuk mencari bandwidth minimum yaitu C dikali N dikali I per R. Dan data rate, jika bandwidth diberikan, maka rumusnya adalah N maksimal sama dengan I per C dikali B dikali R. Selanjutnya ada self synchronization. Untuk mengoreksi sinyal yang diterima dari pengirim dengan benar, interval bit penerima harus sesuai dengan pengirim interval bit. Jika clock penerima lebih cepat atau lebih lambat, interval bit tidak cocok dan penerima mungkin akan salah mengoreksi sinyal. Untuk dapat menafsirkan secara benar sinyal yang diterima dari pengirim, interval bit penerima harus sesuai persis dengan interval bit pengirim. Jika clock penerima lebih cepat atau lebih lambat, maka interval bit tidak akan cocok dan penerima mungkin salah menafsirkan sinyal. Selanjutnya, untuk mensinkronisasi sendiri sinyal digital termasuk mengatur waktu atau timing data yang akan dikirim. Hal ini dapat dicapai apabila ada transisi di dalam sinyal yang memberitahukan penerima
untuk awal, tengah, atau akhir pulsa. Jika clock menerima tidak sinkron, maka pada titik tersebut tidak dapat mengatur ulang clock. Selanjutnya untuk deteksi bit error dan mengurangi noise. Deteksi bit error adalah kemampuan yang dimiliki oleh sinyal 4 tingkat lebih sulit. Sinyal apa sih? Deteksi bit error adalah kemampuan yang dimiliki oleh sinyal untuk mendeteksi kesalahan dalam proses transmisi. Noise adalah tambahan sinyal yang dapat diinginkan, yang tidak diinginkan, yang masuk dimanapun antara pengirim sinyal dan penerima. Terdapat beberapa skema yang dapat tahan terhadap noise atau gangguan lain. Berikut adalah kompleksitas. Skema kompleks lebih mahal untuk diterapkan daripada yang sederhana. Misalnya skema yang menggunakan sinyal 4 tingkat lebih sulit diinterpretasikan dibandingkan dengan hanya menggunakan 2 tingkat. Selanjutnya untuk media transmisi dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya media transmisi yang pertama itu kabel tembaga. Sistem transmisi menggunakan kabel tembaga ataupun kabel optik sebagai media transmisi disebut juga sistem transmisi saluran. Perangkat pokok pada sisi transmitter maupun receiver adalah line terminating equipment yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik dengan bentuk kode-kode tertentu sehingga sinyal tersebut mempunyai sifat yang cocok untuk disalurkan melalui saluran kabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iman. Kabel tembaga. Berikut adalah tipe-tipe dari sistem komunikasi kabel tembaga, yaitu twisted pair, open wire, dan koaksial kabel. Open wire line sudah jarang digunakan sehingga dalam literatur terbaru sebagian tidak dibahas lagi. Kabel tembaga twisted terdapat dua, yaitu unshielded twisted pair UTP atau shielded twisted pair STP. Di sampingnya terdapat tabel spesifikasi, kecepatan data rate, dan kegunaannya. Yang ketiga ada kabel tembaga koaksial, yaitu ada plastic cover, insulator, outer conductor shield, dan kabel tembaga. Berikut adalah tipe-tipe kabel tembaga yang digunakan dalam sistem transmisi. Yang pertama ada twisted pair, ada open wire lines, dan koaksial kabel. Open wire line sudah jarang digunakan sehingga dalam literatur terbaru sebagian tidak dibahas lagi. Kabel tembaga twisted. Di sini ada dua tipe kabel tembaga twisted, yaitu unshielded twisted pair dan shielded twisted pair. Dan di sampingnya adalah tabel spesifikasi, kecepatan data rate, dan penggunaannya. Yang ketiga ada kabel tembaga koaksial dan di sampingnya adalah tabel penggunaannya. Kabel serat optik. Sistem transmisi menggunakan kabel serat optik sebagai medium transmisi termasuk ke dalam sistem transmisi saluran. Perangkat pokok pada sisi transmitter maupun receiver adalah optical line terminating equipment (OLT) yang berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, cahaya, dan sebaliknya. Media merupakan transmisi paling modern, bandwidth lebar, redaman rendah, dan lebih imun terhadap interferensi elektrikal eksternal. Digunakan pada sebagian besar transmisi jarak jauh. Suatu serat optik terdiri dari dua bagian yang keduanya terbuat dari serat kaca atau plastik. Bagian dalam disebut core yang berdiameter sekitar 8 sampai 60 mikrometer. Pembiasan dan pemantulan. Cahaya akan membias atau akan memantul apabila melintas dari medium yang indeks biasnya lebih tinggi ke medium yang indeks biasnya lebih rendah. Berikut adalah 3 jenis serat optik dan aliran cahaya. Kelebihan dan kekurangan kabel serat optik. Yang pertama adalah transmisi yang tinggi, yang kedua murah, yang ketiga toleransi terhadap interferensinya bagus, ukurannya kecil dan ringan, materialnya banyak, dan attenuansinya kecil. Sedangkan untuk kekurangannya itu lebih sulit untuk dipasang dan radiasi cahaya jika terjadi kerusakan akan menyebabkan kerusakan pada mata manusia. Transmisi radio. Pada sisi transmitter dilakukan modulasi, yaitu menempatkan sinyal informasi
pada gelombang pembawa atau frekuensi carrier. Umumnya output modulator berupa sinyal intermediate frekuensi. Selanjutnya RF processing adalah perubahan sinyal IF menjadi radio frekuensi dan penguatan sinyal sehingga diperoleh daya sinyal sesuai kebutuhan. Pada sisi receiver, RF processing adalah penguatan sinyal yang diterima dan pengubahan kembali RF menjadi sinyal IF. Adapun demodulasi adalah mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal carrier termodulasi, kebalikan dari modulasi. Transmisi radio, keuntungan paling penting dari transmisi radio dibandingkan transmisi kabel adalah tidak perlunya media fisik, instalasinya cepat dan biaya investasi lebih rendah. Faktor penting yang membatasi penggunaan transmisi radio adalah kekurangan atau keterbatasan pita frekuensi. Propagation mode terdapat 3 propagation modes, yaitu ground wave, sky wave, dan line of sight. Transmisi satelit. Pada komunikasi satelit, repeater gelombang mikro ditempatkan di satelit. Stasiun bumi memancarkan sinyal ke satelit pada suatu pita frekuensi dan satelit membangkitkan ulang dan memancarkan kembali sinyal tersebut pada pita frekuensi berbeda. Pada frekuensi yang dialusikan itu, untuk komunikasi satelit adalah range frekuensi 1-30 GHz. Berikut adalah contoh satelit mengirimkan data ke Earth Station. Terima kasih. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.